Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita mulai bagian pertama dari kitab Khulasah. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-durul awwal min hayati Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bermula putaran yang pertama atau bagian yang pertama itu mulai dari hayati Rasulillah, dari kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. 1. Sayyiduna Muhammad. Penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 1. Huwa Rasulullah ilan nasi kafatan. Huwa, dianya Nabi Muhammad itu Rasulullah, utusan Allah, ilan nasi, kepada manusia, kafatan, hal keadaan manusia itu seluruhnya. Wa akhirul anbiya, dan dianya Nabi Muhammad juga itu akhirul anbiya, akhir dari segala para nabi, wa imamur rusul, dan itu imam dari segala para rasul. Jadi Nabi kita Muhammad SAW itu beliau diutus oleh Allah kepada manusia seluruhnya, bukan kepada golongan tertentu, bukan kepada satu kaum saja, tapi kepada seluruh manusia yang ada di dunia. Dalilnya misalkan kita bisa membuka Al-Quran surat Saba ayat 28. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa kaffatan linnasi basyiran wa nadhira. Tidaklah kami utus akan engkau, hai Muhammad, illa kaffatan linnas, melainkan kepada seluruh manusia, basyira wa nadhira, memberi kabar gembira dan kabar ketakutan. Kemudian surat Al-A'raf ayat 158, Qul ya ayyuhan nas inni rasulullah ilaikum jami'a. Katakan olehmu, hai Muhammad, ya ayyuhan nas, wahai manusia, inni rasulullah, sesungguhnya aku ini utusan Allah, ilaikum, kepada kamu semuanya. Kemudian surat Al-Furqan ayat 1, Tabarakalladzi nazalal furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Maha suci zat yang telah menurunkan Al-Furqan kepada hambanya supaya ada ayatnya Furqan itu lil 'alamin nadhira, peringatan bagi seluruh alam. Jadi kalau nabi yang lain diutus kepada golongan tertentu atau kepada bahagian daerah tertentu, seperti Nabi Syuaib misalkan diutus oleh Allah ke Madian, Nabi Lut ke kaum Ad, Nabi Hud, ya, kemudian Nabi Isa ke Bani Israel, Nabi Musa juga ke Bani Israel, dan lain sebagainya. Jadi Nabi itu diutus oleh Allah kepada seluruh manusia. Nah, cuma sering kita dengar manusia-manusia yang mengabulkan dakwah Nabi namanya umat ijabah. Nah, adapun orang-orang yang belum mengabulkan, belum menerima apa yang Nabi bawa, itu namanya umat dakwah. Artinya masih ada peluang untuk berdakwah kepada seluruh orang yang ada di bumi. Pertanyaannya di sini, Nabi kita Muhammad itu diutus oleh Allah kepada manusia seluruhnya. Apakah beliau juga diutus oleh Allah kepada jin? Menurut para ulama, Nabi selain diutus oleh Allah kepada manusia juga diutus kepada jin. Apa dalilnya? Nah, dalilnya katanya begini, karena jin itu mukallaf. Berarti sama seperti manusia. Allah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada aku. Artinya jin itu sama dengan manusia. Nah, karena itu berarti Nabi juga diutus kepada jin. Bahkan ada juga ayat, saya nggak bisa hafal Quran jadi lupa. Bahkan dalam ayat Allah menantang, ya ma'asyaral jinni wal insi in istata'tum. Jadi sama. Surat Ar-Rahman kalau nggak salah. Ya ma'asyaral jinni wal insi, wahai semua golongan jin dan manusia, jika engkau mampu menembus langit, ya. Berarti tantangannya sama. Kemudian ada juga surat jin, di mana jin itu mendengar Nabi membaca Quran.
Istama'a nafarum minal jinni kan. Nah, nanti cari sendiri. Kemudian wa akhirul anbiya, nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga akhir dari segala para nabi. Artinya enggak ada nabi lagi sesudah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau beliau ini akhir dari para nabi, otomatis juga akhir dari para rasul. Nah, karena biasanya rasul itu dari nabi, nggak bisa dibalik. Nah, kalau Nabi Muhammad akhir dari nabi, berarti sekaligus penutup para rasul. Dalam Al-Quran ada juga ayat wa ma kana Muhammadun aba ahadin mir rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Nah, wa khataman nabiyyin. Saba 40. Maka Muhammadun, tidaklah Muhammad itu bapak dari salah satu laki-laki dari kalian. Walakin, tetapi Nabi Muhammad itu Rasulullah, utusan Allah, wa khataman nabiyyin, dan penutup para nabi. Nah itu. Wa imamur rusul. Dan beliau itu imam, pemimpin dari para rasul semuanya. Sering dalam Al-Quran imam al-muttaqin. Kalau imamnya para rasul, ada nggak ayat yang menyatakan tentang imamur rusul? Coba nanti cari ayat Quran, ada nggak yang menyatakan kalau Rasul itu imam mar-rusul, imam dari segala para Rasul. Kemudian i'rab, barangkali perlu i'rab. Huwa mubtada, huwa isim dhamir rafa, bina atas patah pada maharafa mubtada, rasulu khabar, hukum khabar marfu, tanda rafa dhammah, mudhaf rasulu, Allahi mudhaf ilaih, hukum mudhaf ilaih majrur dengan mudhaf, tanda jar kasrah, ila huruf jar, an-nasi majrur dengan ila, tanda jar kasrah, kafatan hal kepada na, hukum hal mansub, tanda nasab fathah. Wa urataf akhiru, kita atah kepada rasulu, wa atah ikut ma'tuh, atah pada marfu, tanda rafa dhammah, mudhaf akhirul anbiya'i mudhaf ilaih, hukum mudhaf ilaih majrur dengan mudhaf, tanda jar kasrah. Jadi anbiya'i jamak taksir, nabiyun nabiyani anbiya. Wa urataf imamu, kita atah kepada rasulu, ku atah ikut ma'tuf, atah kepada marfu, tanda rafa dhammah, mudhaf imamu rusuli mudhaf ilaih, hukum mudhaf ilaih majrur dengan mudhaf, tanda jar kasrah. Rusul jamak taksir. Rasulun, rasulani rusul, jamak taksir dengan dikurangi huruf, yaitu kalau mufradnya Rasulullah, rasul ada waw, ketika jamak enggak ada waw. 2. Ja'a bid-dinil islami alladzi la yakbalullahu yaumal qiyamati dinan ghairahu. Ja'a datang ianya Nabi bid-din dengan membawa agama yang Islam. Ja'a bid-dinil islami, datang ianya Nabi dengan membawa agama Islam, alladzi, agama Islam yang, alladzi kita artikan yang la yakbalullah, yang tidak menerima oleh Allah, yaumal qiyamah, pada hari kiamat, dinan, akan agama, ghairahu, selain agama Islam. Jadi Nabi kita Muhammad SAW datang membawa agama Islam, sebagaimana agama para nabi yang lain juga semuanya agama Islam. Mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW, semuanya para nabi itu membawa agama Islam. Agama yang tidak diterima oleh Allah pada hari kiamat selain agama Islam. Innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah itu Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah engkau mati melainkan dalam keadaan muslimin. Pesan Nabi Yakub kepada anak-anak beliau ketika beliau mau meninggal. Nah, itu. Jadi Nabi datang untuk menyempurnakan agama Islam. Jadi agama Islam itu bukan lahirnya ketika Nabi kita Muhammad SAW dibangkitkan, diutus menjadi Rasul. Tetapi sebelumnya, para Nabi sebelumnya juga Muslim. Nah.
Ja'a fi'il madhi, dia butuh kepada fa'il, dhamir dalam fa'il takdirnya huwa, kembali kepada Muhammad. Bi huruf jar, ad-dini majrur dengan bi tanda jar kasrah. Islami na'at kepada ad-dini, hukum na'at ikut man'un na'at kepada majrur tanda jar kasrah. Datang ayahnya Nabi bid-dinil islami dengan membawa agama Islam. Alladhi isim mausul, dia butuh kepada silat dan ait. Silat satu jumlah yang berada sesudah mausul, ait satu dhamir yang kembali kepada mausul. Kita lihat di sini yang mana silat dan aitnya. La nafi, yakbalu fi'il mudhari' marfu' tanda rafa' dhammah. Allahu fa'il yakbalu, hukum fa'il marfu' tanda rafa' dhammah Allahu. Yauma dharaf mansub tanda nasab fathah, mudhaf yaumal qiyamati mudhaf ilaih, hukum mudhaf ilaih majrur dengan mudhaf tanda jar kasrah. Dinan maf'ul yakbalu, tidak menerima oleh Allah pada hari kiamat akan agama. Dinan maf'ul, hukum maf'ul mansub tanda nasab fathah, ghaira istisna. Nah, mansub tanda nasab fathah, mudhaf ghairahu isim dhamir pada mahal jar mudhaf ilaih dengan ghaira. Jadi jumlah yakbalullahu yaumal qiyamah menjadi silat alladzi, yaitu satu jumlah yang berada sesudah isim mausul. Hu ghairahu menjadi ait, satu dhamir yang kembali kepada mausul alladzi. Artinya ja'a bid-dinil islami, datang ya Nabi dengan membawa agama yang Islam, agama Islam alladzi, yang tidak menerima oleh Allah pada hari kiamat akan agama ghairahu, selainnya alladzi, yaitu selainnya agama Islam. Tiga, wahwa min nasli sadati Quraisyin, dan bermula dianya Nabi itu dari keturunan tuan-tuan Quraisy. Bahwa dia dan bermula dianya Nabi itu min nasli, dari keturunan sadati Quraisy, pemimpin-pemimpin Quraisy. Asyrafu qabilatin, dianya Quraisy itu asyrafu qabilatin, semulia-mulia kabilah atau kabilah paling mulia, fi Makkatil Mukarramah, yang ada di Mekah yang mulia. Nah, jadi Nabi keturunan suku Quraisy. Suku Quraisy itu suku yang mulia yang ada di Mekah. Ya, waw ibtida huwa isim dhamir pada maharafa mubtada, min huruf jar nasalin majrur dengan min tanda jar kasrah, mudhaf nasali sadati mudhaf ilaih, hukum mudhaf ilaih majrur dengan mudhaf tanda jar kasrah, mudhaf sadati Quraisyin mudhaf ilaih. Jadi min nasli sadati Quraisyin menjadi khabar huwa. Nah, khabar gairu jumlah, khabar yang khabar jumlah atau serupa jumlah jar majrur. Asyrafu bisa juga sebagai khabarnya, dan dianya Nabi itu dari keturunan pemimpin-pemimpin Quraisy itu, atau asyrafu kita jadikan sebagai khabar mubtada, takdirnya huwa hiya, dianya Quraisy itu, huwa dianya Quraisy itu asyrafu. Jadi asyrafu khabar, khabar marfu tanda rafa' dhammah, mudhaf asyrafu qabilatin mudhaf ilaih, hukum mudhaf ilaih majrur dengan mudhaf tanda jar kasrah, fi huruf jar makata majrur dengan fi tanda jar fathah karena isim ghairu munsharif, yaitu alasannya alamiah dan ta'nis. Makkah alamiah nama negeri, kemudian ta'nis ada tanya. Nah, jadi isim ghairu munsharif itu harus ada alasannya. Fi huruf jar makata majrur dengan fi tanda jar fathah karena isim ghairu munsharif. Mudhaf makatal al-mukarramah na'at kepada makata, hukum na'at ikut man'ut, na'at kepada majrur, makata majrur karena ada fi. Na'at kepada majrur tanda jar kasrah. 4. Wa yattasilu nasabuhu bi Ismail ibni Ibrahim alaihi wassalam, dan bersambunglah oleh nasabnya Nabi bi Ismail dengan Nabi Ismail, anak dari Nabi Ibrahim alaihi wassalam, kepada keduanya itu salam. Jadi kalau kita rujuk nanti nasab Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib seterusnya ke atas, sampailah Nabi kepada Nabi Ismail, anak Nabi Ibrahim. Jadi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam keturunan Nabi Ismail. As'ilatun, pertanyaan. Man sayyiduna Muhammad, bermula siapakah itu pemimpin kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bimadza jaa, dengan apakah datang ianya beliau? Min ayyi kabilatin abawahu, dari kabilah apakah orang tuanya? Biman yattasilu nasabuhu, dengan siapakah bersambunglah oleh
nasabnya Nabi. Nah, itu kesimpulannya. Al-Khulasah, kesimpulan jawaban dari pertanyaan pertama, siapa penghulu kita Muhammad? Sayyiduna Muhammad huwa Rasulullah. Penghulu kita Nabi Muhammad itulah utusan Allah ilan nasi ajma'in, kepada manusia seluruhnya. Ja'a bid-dinil islami, datang ianya beliau dengan membawa agama Islam. Wa huwa Arabiyun, dianya Nabi itu bangsa Arab, Quraisyun, suku Quraisy, Adenaniyun. Adenaniyun, maksud Adenaniyun, beliau itu salah satu nenek beliau itu Adenan. Ya, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada yang pengen ditanyakan boleh di komentar, insya Allah akan saya balas. Terima kasih.